Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Muhammad Panji Priyambudi, NPM 18220018. Saya dari program studi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro. Oke, dalam kesempatan video kali ini saya akan sedikit membahas tentang masalah Maroko. Nah, Maroko adalah sebuah negara yang terletak di Afrika bagian utara sebelah barat dan letaknya sangat strategis di Selat Gibraltar dan berhadapan langsung dengan Spanyol bagian selatan. Selat ini salah satunya pintu masuk keluar dari dan ke Laut Tengah. Selain itu, Maroko juga memiliki tanah yang subur, kaya akan baja dan besi, serta iklimnya yang menyenangkan. Krisis Maroko yang pertama ini juga dikenal sebagai krisis Tangier, adalah krisis internasional atau status internasional Maroko dimulai pada tahun 1880. 14 negara-negara Eropa waktu itu beserta Amerika Serikat berkumpul di Madrid, dan konvensi ini memutuskan bahwa status Sultan Maroko harus dipertahankan dan negeri itu harus menjadi politik pintu terbuka. Sejak itulah makin banyak model barat yang masuk ke Maroko. Persaingan di antara mereka pun menjadi hebat sehingga Maroko merupakan tempat yang sangat berbahaya dalam gelanggang politik internasional. Pada tahun 1900 tercapailah perjanjian Prancis dengan Italia yang berisi antara lain: 1. Italia tidak mempunyai kepentingan di Maroko. Sebaliknya, tidak punya kepentingan di Tripoli dan Cyrenaica. Pendekatan Italia pada Prancis ini disebabkan karena kegagalan usaha Italia untuk menguasai Afrika Timur. Nah, pada tahun 1902 tercapai lagi perjanjian antara Prancis dengan Italia yang isinya itu antara lain Prancis bebas bertindak di Maroko, namun sebaliknya Italia pun bebas bertindak di Tripoli. Dan kedua, jika salah satu dari dua negara tersebut diserang musuh, yang lain akan tetap bersikap netral. Pada tahun 1903, Raja Edward ke-7 mengganti Ratu Victoria. Dia bersikap lebih condong ke Prancis daripada Jerman. Prancis mula-mula ragu sebab di persekutuan dengan Inggris akan berakibat melemahkan persekutuan Prancis dengan Rusia dan munculnya kembali Dickerson-Bund. Tapi akhirnya Prancis itu menerima usulan Inggris untuk menghentikan pertentangan antara Inggris dan Prancis di koloni-koloni. Nah, pada tahun 1903 lagi, Gilges mengunjungi London. Masalah Mesir dibicarakan dan hasil dapat mengatasi segala kesulitan. Pada tahun berikutnya terjadi perang antara Rusia dan Jepang. Dalam hal ini Prancis bersikap netral, dia tidak membantu Rusia maupun Jepang. 2 bulan kemudian tercapailah suatu perjanjian antara Inggris dan Prancis yang terkenal dengan nama Morocco-Egyptian Agreement atau Entente Cordiale 1904, yang isinya yaitu Prancis melepaskan kepentingan di Mesir. Sebaliknya, Inggris tidak berkeberatan jika Prancis menanamkan kekuasaannya di Maluku selain daerah pantai utara yang diserahkan kepada Spanyol. Negeri yang tidak kuat tidak boleh ada benteng didirikan di depan Jabal Tarik. Semua pertentangan antara Inggris dan Prancis mengenai urusan ekonomi maupun koloni diakhiri. Kedua negeri tersebut akan saling bantu-membantu. Dan dengan demikian Jerman mengalami kekalahan diplomatik di Algeciras. Kemenangan Jerman dalam perjuangan tersebut dapat disebut kemenangan Beitrich. Sebaliknya, Inggris adalah pemenang dalam perjuangan itu. Raja Entente Cordiale tidak hanya diuji dengan kestabilannya, tapi juga dia lebih menjadi kuat karena Rusia bersedia mendekati Inggris. Italia Extrator mendekati Prancis dan Inggris. Dengan lain perkataan, Jerman sama sekali gagal dalam usaha mencegah Inggris dan Prancis. Untuk sementara krisis Maroko fase pertama ini telah dapat diatasi.
krisis ini dapat dianggap sebagai percobaan mengadu kekuatan yang pertama kali antara Jerman di satu pihak dan pihak dari negara-negara barat lainnya. Kemudian krisis Maroko yang kedua. Krisis Maroko yang kedua ini sesudah diadakannya konferensi Algeciras sampai dengan 1911, terjadilah bermacam-macam konflik tentang tentara Prancis dan penduduk Maroko antara orang-orang Spanyol dan penduduk pegunungan. Pada tahun 1908, Sultan Abdul Aziz didesa oleh adiknya yaitu Hafid, yang kemudian diakui oleh penguasa-penguasa barat pada tahun 1909. Pada tahun itu sebuah perjanjian antara Jerman dan Prancis ditandatangani. Titik isinya berdasarkan prinsip-prinsip perjanjian Algeciras ialah kemerdekaan sultan diakui dan persamaan hak dalam lapangan ekonomi diberikan bagi semua bangsa. Pengaruh Prancis di Maroko itu makin bertambah. Situasi perekonomian pun terancam. Kedudukan Prancis sangat sulit, lebih-lebih ketika mereka mulai ada pemberontakan pada tahun 1911 di Fes, ibu kota Maroko, dikepung oleh kaum pemberontak dan tentara Prancis segera menduduki kota tersebut. Jerman menuduh tindakan Prancis itu sebagai tanda bahwa Prancis itu akan terjadilah krisis Maroko yang kedua. Persiapan perang secara mendalam telah dilakukan baik oleh pihak Inggris, Prancis maupun oleh Jerman. Kemudian keadaan yang penting itu dapat diatasi dengan mengadakannya perjanjian yang berisi Jerman harus meninggalkan Agadir dan mengakui protektorat Prancis terhadap Maroko sebagai kompensasi Prancis, memberi bagian barat Laut Kongo Prancis kepada Jepang. Sejak itulah Prancis memperoleh daerah yang sangat luas di Afrika Utara. Krisis Maroko kedua ini telah berakhir. Akibatnya hubungan antara Inggris dan Jerman menjadi sangat buruk. Ada orang-orang Jerman yang tertiplah bahwa Inggris lah yang musuh sebenarnya, tetapi sedikit demi sedikit ketegangan antara dua bangsa tersebut dapat dikurangi. Hubungan baik antara Inggris dan Jerman selalu diusahakan, tetapi gagal. Perang Dunia I pun membuktikannya adanya kegagalan itu. Demikianlah materi atau video singkat dari saya mengenai tentang masalah Maroko. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.